Baik. Karena kita tidak sanggup untuk mengingkari kemungkaran, sehingga kita harus menceritakan kepada orang dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian al-istifta, kita minta fatwa. Ini terjadi ketika ada kesalahpahaman, perseteruan keluarga, suami istri, kakak adik dalam urusan warisan dan lain sebagainya, melapor ke pengadilan, pasti kita menceritakan, minta fatwanya dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dalam rangka memberikan peringatan kepada muslim yang lain supaya tidak terjebak dengan kemungkaran. Ya, sebagian saudara kita yang bermaksiat terang-terangan. Ini juga sudah kita bahas dengan berbagai macam contoh-contohnya. Kemudian berikutnya juga mengenalkan orang, ya, orang yang kalau tidak disebut masalahnya, maunya orang nanya kepada saya, kenal nggak dengan fulan? Saya nggak nyambung-nyambung. Ketika disebut, itu loh yang ada, mohon maaf, belangnya. Itu kan ketika menyebut belang itu kan juga ribah fisik. Ya. Tapi ketika nggak disebut, nggak nyambung-nyambung. Dalam rangka untuk mempercepat pemahaman, dan kemudian kita istighfar bareng-bareng, itu diperbolehkan dalam agama kita. Kemudian juga kita bahas ayyakuna mujahiran binafsi fi fisqihi wa bid'atihi, yaitu boleh kita menggunjing di saat melihat ada orang yang kemudian terang-terangan bangga dengan maksiatnya, kemudian memberikan nasihat pada orang, hati-hati dengan orang ini. Ini panjang lebar sudah kita bahas, teman-teman sekalian. Nah, kemudian terakhir, ini yang belum tuntas saya bahas, baru 4 poin sepertinya kita membahasnya, yaitu asbab al-wuqu' fil ghibah, sebab-sebab kenapa mudah orang itu terjebak dengan riba. Ya. Sebab-sebab kenapa orang mudah terjebak dengan riba. 4 poin yang saya bahas di pertemuan yang lalu, saya ingin melanjutkan poin berikutnya. Yang pertama, ada mutasabbut awit tabayyun, kurang klarifikasi. Ya, makanya setiap ada berita hoax segala macam, ya, baik itu riba lewat tulisan, sebagaimana saya gambarkan di temuan yang lalu, ya. Riba tulisan, tiba-tiba masuk ke WA kita, orang lain, jangan diunduh. Kalau kita nggak tabayun, pasti kita terjebak dengan riba itu. Ada orang kemudian memberitakan kepada kita tentang aibnya orang lain, kemudian mengatakan, oh ya, terus gimana? Itu kan terpancing kita. Seharusnya kita tabayun, jangan direspon. Ya. Bahkan kita punya semangat ketika ada kan orang bongkar, apalagi lewat media massa, kita mencoba untuk menutupi itu, mengekat semua itu. Kemudian poin yang kedua, sebab kita terjebak dengan riba al-ghadab, marah yang berlebihan. Orang kalau marah berlebihan, orang kalau marah kadang-kadang dia nggak terkontrol, ngomong terlepas gitu. Apalagi yang dimarahi di depan mata, itu kadang-kadang dosa-dosa masa lalu dibuka oleh kita. Atau marah, kebetulan yang bersangkutan tidak di depan kita, sekaligus kita ingin menumpahkan emosi kita, keluar kata-kata sampah ya, terhadap orang yang kita marahi, atau kejelekan-kejelekan masa lalunya dibuka. Kenapa marah? Ya, hati-hati dengan marah ini. Marah ini kata Nabi, memang kita sedang dikelilingi oleh setan, ya. Makanya orang kalau marah, ya, dia tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa berbicara dengan tenang gitu. Yang muncul nanti ya sesuai dengan jin dan setan yang sudah masuk kepadanya, maka otomatis orang-orang seperti itu mudah terjebak dengan riba. Ini sudah saya bahas sebenarnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-bi'al muhitah qaribatun kanat am ba'idatun, lingkungan, milieu, ya, situasi, baik situasi dekat atau lingkungan dekat atau lingkungan jauh. Kita ini manusia yang mudah dipengaruhi, kan, ya. Kadang-kadang riba itu muncul dari istri kita. Kadang-kadang riba itu muncul dari orang kita sendiri. Riba itu muncul dari anak-anak kita, bawa berita dari luar dan lain sebagainya. Nah, kita harus bisa hati-hati, jangan sampai kemudian terjebak dengan, termasuk juga dari luar. Sama-sama di masjid, tapi kalau dari masjid kita cangkruan sebentar,
muncullah riba di situ. Riba memang bukan kita, tapi karena persahabatan, pertemanan, dan yang kemudian dia tidak sadari, terjebaklah kita dengan riba. Kemudian terakhir yang saya bahas kemarin adalah al-hasad. Hasad ya, hasad juga adalah cara efektif ya. Orang mudah terjebak dengan riba. Orang kalau hasad ini ya, apa hasad ini? Dengki ya, iri. Hasad, dengki. Orang hasad ini, na'udzubillah ya, nggak bisa ngelihat orang senang. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Itu hasad. Orang kalau hasad ya, tidak ada yang baik pada siapapun pula gitu. Apalagi hasad ini terjadi di kalangan kita ya. Biasanya hasad itu sebagaimana saya pernah menyampaikan itu terjadi sesuai dengan profesi kita masing-masing, dan biasanya yang mendorong kita hasad karena ada urusan-urusan dunia. Tidak ada orang hasad itu karena masalah dakwah, hasad karena masalah ingin masuk surga. Ya, bahkan itu dianjurkan kata Nabi. La hasad illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Apa itu? Ketika ngelihat saudaranya diberi oleh Allah ilmu pengetahuan, hikmah, cerdas, pintar, kemudian muncul hasad pada dirinya itu. Maksudnya ribtoh dalam bahasa Arab yang lain gitu ya. Kok bisa ya fulan cerdas, pintar, alim, saya kok tidak bisa. Sehingga kita termotivasi untuk belajar juga. Pingin fastabikul khairat dengan orang ini. Itu boleh. Dan yang kedua, orang yang kemudian seluruh hartanya dihabiskan di jalan Allah sampai mati karenanya. Sementara kita ini medit, kikir, muncul hasad. Kenapa fulan bisa, saya kok tidak bisa? Fulan bisa bangun masjid, kenapa saya tidak bisa bangun masjid? Fulan bisa menyumbang sekian, saya kok tidak bisa menyumbang, sehingga dia termotivasi juga untuk berbuat hal yang sama. Tapi hasad-hasad yang lain ya, na'udzubillah. Ya, hati-hati, apalagi antum di lembaga dana seperti ini ya, antum dipercaya ngelola dananya umat. Kadang-kadang ada hasad antar karyawan. Apalagi kita menjadi juru pungut ya, yang satu mendapatkan kaplingan-kaplingan ya, tempat-tempat yang basah luar biasa ya, penghasilnya tiap bulan targetnya terpenuhi bahkan lebih, dan kita bersyukur pada Allah. Tapi yang lainnya belum, muncul hasad sehingga mempengaruhi orang lain, menjelek-jelekkan. Hati-hati, padahal dia tidak berbuat seperti itu ya. Supaya orang tidak percaya kepada fulan, maka dilemparkan ribah ini, isu-isu negatif ya. Karena apa? Balik lagi hasad ya. Hasad ini ya akhir karim, orang kalau sudah hasad, mohon maaf, itu seluruh kebaikannya, salat yang dia lakukan, puasa yang sudah dia kerjakan, yang sudah dia laksanakan di bulan Ramadan, salat malamnya yang tiap malam, baca Quran yang tiap hari 1 juz, itu entek semuanya, habis semua. Kenapa? Karena hasad yang dia miliki itu. Na'udzubillah. Dan kalau udah hasad, mudah sekali orang terjebak dengan riba ini. Baik ya, kita masuk sekarang poin berikutnya, poin nomor 5, ya, yaitu sebab orang mudah terjebak dengan riba adalah al-i'jab bin nafs ala haddil ghurur takabbur. Bangga, dia menyombongkan dadanya, menyombongkan dirinya, dan takabur, sombong. Na'udzubillah. Hati-hati bangga diri ya. Hati-hati kita yang diberi oleh Allah kelebihan berkomunikasi, ya, diberi oleh Allah kelebihan ilmu. Jangan sombong. Ya, Allah kalau berkehendak dengan ilmu kita ini, akhi, dan kita sombong dengan ilmunya Allah, dipegang sedikit saraf belakang kita, kita tidak bisa berbicara, tidak berfungsi ilmu yang sudah ada di otak kita ini. Na'udzubillah. Hati-hati ya. Kita juga bangga dengan harta kita, ya, dengan kepiawaian kita, ya, dengan kesigapan kita mengatur organisasi segala macam. Kita bisa begini semua, itu semua atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyombongkan diri. Orang kalau udah sombong ya, akhir karim, na'udzubillah ya, apalagi sampai membanggakan diri, dia tidak siap ketika ada orang lebih cerdas dari dia. Ya, sombong. Oh iya, bagus, tapi bisa. Apakah jadi dia mengatakan tapi saya, kemudian dia mencoba cari saudaranya itu. Jangan melebihi kapasitas saya. Ini juga i'jab bin nafs, bangga diri, itu adalah satu cara orang terjebak dengan riba. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik ya akhi.
Yang keenam, apa yang keenam? Adalah muhawalatu tabri'atin nafsi minat tuhmati wal aib. Ya Allah. Adanya upaya untuk membela diri. Ketika yang bersangkutan ini sudah tertuduh tuduhan-tuduhan negatif, ya, dengan tuduhan-tuduhan, ya, aibnya terbongkar. Ya mohon maaf ya. Biasanya orang kalau udah kepepet, ketahuan masalahnya, dia mencoba untuk membela diri. Nah, ketika membela diri itu ya, dan tahu siapa yang menyebarkan, dia mencari kelemahan orang yang menyebarkan itu. Seharusnya ya, kalau kita la samahallah ya, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita ya. Mudah-mudahan Allah menutup rapat-rapat aib kita. Kita manusia, saya paham kita manusia, kita ini bukan malaikat, kita bukan nabi. Pasti masing-masing kita ini ada kesalahan. Ya, baik itu kesalahan moral, kesalahan akhlak, atau kesalahan-kesalahan prosedural, ya, kesalahan-kesalahan manajemen dan lain sebagainya yang tidak kita sengaja kemudian terbongkar. Tidak usah ya, kalau ada kemudian kita salah akui kesalahan kita. Kan banyak kan riwayat-riwayat kata-kata ulama kita, ya, afdalus syaja'ah, seutama-utamanya keberanian seseorang itu adalah al-i'tirafu bil khata'. Mau mengakui kesalahannya. Ketika salah, gentle dia, saya salah. Dan harus berbangga kalau ada orang kemudian menasihati dia, mengingatkan akan kesalahannya. Tapi banyak orang ketika ingin membela dirinya, merasa malu, kelemahannya ketahuan sama orang, mencoba berkelit dengan cara apa? Siapa yang membongkar aib saya ini? Akhirnya dia mencoba untuk kemudian membongkar. Saya kan cuma begini, fulan kan lebih dahsyat lagi, fulan kan pernah begini. Ini ghibah tanpa dia sadari itu. Ya, kenapa? Karena dia ingin membela mati-matian kelemahan dirinya yang sudah kadung ketahuan oleh orang lain. Sekaligus ya, saya ingin masuk. Biasanya ya, orang kalau sudah terbongkar aibnya, biasanya sih orang-orang seperti itu ketika dibuka, itu cara Allah memang ya, supaya kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah tidak ingin ya membuka aurat kita, aib kita ini. Karena Allah memiliki sifat namanya Sattar. Zat yang maha menutupi aib hambanya. Jadi kalau kita ada di antara kaum muslimin, satu orang, dua, tiga, beberapa orang ini, di antara manusia ini masih berbuat salah satu, itu dibiarkan oleh Allah. Karena Allah mengasihi. Ya mohon maaf ya, yang tahu aib saya pribadi gitu. Saya kadang-kadang kalau melihat aib orang, subhanallah, padahal saya juga pernah melaksanakan hal yang sama gitu. Cuma oleh Allah ditutup. Makanya ya antum biasakan ketika ada kesalahan, istighfar pada Allah, akui kesalahan kita. Dan Allah tersenyum, tertawa. Karena kita kembali kepada Allah, ya Sattar, ustur uyubana, wahai zat yang menutupi, maha menutupi aib-aib kami, tutuplah aib kami. Saya punya doa tiap hari ya, Allahumma firli dhunubi, wastur uyubi, wa taqabbal taubati. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosaku. Tutup rapat-rapat semua auratku. Kita tidak tahu ya, ya. Kemudian terimalah pintu pertobatanku. Nah, biasanya orang kalau udah kebuka itu ya, auratnya, itu orang itu sudah nemen betul. Itu koruptor dari ketahuan oleh KPK segala macam. Itu kan memang sudah berlebihan ya. Kalau cuma korupsi 1 kali 2 kali, kemudian dia sadar istighfar, taubatan nasuha itu oleh Allah. Tapi kalau berkali-kali jadi habit, lama kelamaan ya sudah. Allah ingin menutup tapi dia membuka di sendiri, ya sudah. Dibiarkan oleh Allah SWT. Nah, ketika terbuka begitu, ini sangat mudah terjebak kita ini kemudian mencari kelemahan orang lain yang katanya lebih dahsyat dari apa yang dia perbuat itu. Itulah ghibah. Termasuk juga dalam konteks kita bekerja ya di DK ini, ketika kita ada kesalahan dan ketahuan oleh manajemen, namanya gitu. Ya sudah aku ya, tidak perlu antum banding-bandingkan. Ketika antum bandingkan itu ghibah. Loh, saya kan baru begini, fulan kok dibiarkan? Itu ghibah itu tanpa kita sadari itu. Ya, mudah-mudahan kita tidak seperti itu insyaallah. Nah, yang ketujuh ini hampir sama, ini lebih dahsyat lagi, istish'ar at-ta'nu minal akhirin. Punya perasaan pada dirinya bahwa kita ini sedang dipojokkan sama orang lain. Padahal orang bicara apa adanya ya.
Ini yang sering terjadi ya, terutama saya secara pribadi ketika berbicara. Sempat ada jemaah saya, itu sebulan 2 bulan tidak berbicara dengan saya. Biasanya tegur sapa, aktif ke masjid. Loh, saya bicara pas apa? Pengajian rutin gitu, memberikan ilustrasi secara umum. Rupanya dia kena gitu dengan ilustrasi itu. Contoh gitu. Saya berbicara pentingnya menata persaudaraan, menyambung tali silaturahim, terutama pada keluarga terdekat. Hati-hati. Kata-kata silaturahim itu untuk keluarga terdekat, orang tua sendiri, istri, anak, kakak, adik, paman, bibi. Rupanya yang bersangkutan ini dia nggak tegur sapa dengan saudaranya. Dia merasa bahwa pembicaraan saya tertuju kepadanya gitu. Ini hati-hati. Mungkin dia menyebar, Ustadz itu nyinggung saya. Jadi ketika dia berbicara begitu, dia telah menggunjing saya. Hati-hati ya. Ya, jadi kalau ada orang yang sudah gede rasa, yang negatif, suudzonnya dominan, ya sudah. Ya, semua pembicaraan orang yang baik tertuju kepadanya. Seharusnya dia bangga, dia bisa kayak gitu kalau dia punya iman. Ya. Alhamdulillah, saya diingatkan oleh saudaranya. Kalau bahasanya Sayyidina Umar itu kan, rahimallahu mra'an uhdi ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mampu memberikan kepadaku, menerangkan kepadaku tentang kelemahan-kelemahanku. Mengingatkan akan kelemahanku, aib-aibku. Sehingga dia berarti menyelamatkan aku, dan aku bisa evaluasi diri. Nah kira-kira begitu yang. Tapi kalau iman lagi turun ya, merasa dia dipojokkan. Dia punya perasaan bahwa fulan tidak suka dengan saya. Akhirnya kita terjebaklah dengan ghibah kepada orang yang mungkin dia tidak berbicara, tujuannya tidak seperti itu. Hati-hati ya, perasaan negatif yang terlalu dominan dalam kehidupan kita. Baik ya, berikutnya yang ke-8. Apa berikutnya ini orang terjebak dengan ghibah? Mohon maaf ya, ini juga sering terjadi. Al-mizah abit tafakkuh. Guyonan yang berlebihan ya. Guyon apa ya? Mizah, guyon. Ya. Biasanya kita ini kan suka udah capek-capek duduk pas kita makan siang-siang ping melakukan jok-jok gitu ya. Biar saling ketawa satu sama lain. Kadang yang kita bicarakan ya ping ketawa-ketawa membicarakan aib saudara kita. Nanti tahu fulan ketika dulu saya di SMA. Waduh, top anak ini ketawa semua itu. Nah, kali nakal. Coba Allah nutup kok dibuka oleh kita ini. Kita menggunjing ya. Ya, yang repot lagi orangnya sudah meninggal dunia gitu. Dia tahu fulan Allah yarhamu. Allah yarhamnya sudah bagus gitu. Almarhumnya sudah bagus, kata-kata almarhum Allah yarham sudah bagus gitu. Na'udzubillah. Dulu itu ya, ketika SMA siapa yang tidak dipacari oleh dia gitu. Lah coba apa manfaatnya bicara seperti itu, ketawa semua. Atau berbicara masa jahiliyahnya dulu. Teman-temannya yang kemudian jadi pejabat atau jadi ustadz atau jadi orang apa segala macam, orang baik-baik. Dulu orang ini pohon mangga mana yang tidak diambil, yang tidak dicuri oleh orang ini ketika dulu di SMP, di SMA, ketika waktu SMA, waktu mudanya. Maling top orang ini. Loh, ini aib yang ditutup dibuka oleh kita. Riba. Maunya candaan, ketawa. Alhamdulillah sudah bagus juga. Alhamdulillah sekarang sudah sadar. Tapi di mukaddimahnya sebelumnya dengan riba. Hati-hati, guyonan yang berlebihan ya. Ya, makanya Nabi itu kalau guyon pun menjaga kejujuran, kehati-hatian. Ya, dia kalau guyon tidak mengada-ngada guyonannya, ya, dan lain sebagainya. Baik ya, akhi. Kemudian berikutnya juga yang ke-9, al-amal lihisab afrad aw jihad masybuha. Perbuatan-perbuatan yang dikaitkan dengan orang-orang yang, ya mohon maaf ya, orang-orang yang tidak kita sukai gitu. Hati-hati ya, hati-hati. Begini, hidup ini kan ya, termasuk yang berbicara ini ya, ada orang yang suka dengan kita, ada orang tidak suka dengan kita. Termasuk juga kita bangga dengan kelompok kita, kemudian kita menafikan kelompok-kelompok yang lain. Hati-hati ya, hati-hati. Padahal kita tahu kita ini berkelompok.
di yayasan yang sama. Bahkan kita berorganisasi, berjamaah. Itu kan sarana ya. Sarana jalan bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Subhanallah. Sekali waktu namanya manusia ya, kadang-kadang dengan berjalannya waktu kita kan ngelihat fenomena yang ada, banyak orang tidak cocok lagi dengan yayasan ini. Bahkan dengan dia biasanya sholat di masjid ini sekarang tidak di masjid itu lagi. Mungkin karena dia tidak cocok lagi gitu. Dia buat apa? Dia beribadah di satu masjid, kemudian tidak nyambung dengan dia, tidak bisa khusyuk. Dia ketemu dengan masjid yang lebih khusyuk. Nah, ketika pindah itu jangan kemudian kita mencoba mengomentari masjid yang lama. Di yayasan juga begitu. Di organisasi juga begitu. Di jamaah pun juga begitu. Kadang yang dibicarakan itu adalah orang-orang yang ini namanya ustadz ya. Ustadz kan bukan malaikat. Ustadz juga manusia ya. Yuci po yukhti. Yang tidak salah itu Nabi dan para malaikat. Kita ini apalagi kita di zaman seperti sekarang ini pasti ada kesalahan. Sewarak-waraknya kita, sehati-hatinya kita manusia pasti yusif wa yukhti. Enggak boleh kita menggunjing karena sudah tidak satu wadah ya, tidak satu organisasi, tidak satu yayasan, tidak satu pergerakan, tidak satu jamaah, kemudian waduh bangga dengan itu yang dikatakan Nabi SAW, salasun muhlikat, ada 3 hal yang mencelakakan kehidupan manusia itu. Apa itu? Syuhun muta', kekikiran yang ditaati medit, tak mau berbagi. Wahawan muttaba', kemudian hawa nafsu yang diikuti, dan wa'ijab kullu dzira'in bira'i, orang bangga dengan pendapatnya, kemudian meremehkan pendapat orang lain. Orang bangga dengan organisasinya, kemudian menafikan organisasi orang lain. Orang bangga dengan kelompoknya, yang tidak suka dengan kelompok yang lain. Nah, ketika tidak suka itu kadang-kadang kita membicarakan kelemahan-kelemahan kelompok-kelompok yang lain. Lagian ya akhi, kuat-kuatnya kelompok kita ini minal muslimin, kita bersaudara dengan kelompok yang lain. Masing-masing punya niat. Saya selalu memberikan gambaran ya. Ibarat kita ini mau ke Jakarta. Nah, sarana yang kita pakai kan macam-macam ya. Ada yang pakai pesawat. Karena ada orang dia punya dan dia pengen praktis, nggak buang-buang naik pesawat, cepat. Ya, 2-3 jam nyampe. Perjalanan sampai ke Juandanya, ke airportnya segala macam, anggap sudah ke Jakarta dari sini 4. Ya, sampai ke rumah tempat yang dimana kita tinggal itu, kita tuju itu. Tapi ada orang juga ya, walaupun dia berduit, tidak bisa takut naik pesawat, macam-macam. Takut api mati apa? Bawa mobil sendiri. Apakah salah? Ya tidak salah. Wah, ini nyiksa diri. Tidak bisa. Dia mengatakan, ya nyiksa diri. Saya kalau naik pesawat justru menyiksa diri saya sendiri. Gitu. Tapi kalau naik mobil sendiri, disupiri sama supirnya. Dia berhenti di Jogja, berhenti di Pekalongan, dia makan. Dia menikmati. Tujuannya sama, ke Jakarta juga. Ada orang tidak ya, naik bis. Bahkan naik bisnya pun senang duduk di depan ya, bergandengan dengan supir. Dia merasa nikmat tuh, berselancar di darat seperti itu. Ada orang naik kereta, paling nikmat kereta, Ustaz, tidur pakai selimut. Tiba-tiba nyampe. Kita cuma pindah tempat tidur saja, berangkat malam jam 8 nyampe subuh Jakarta. Nikmat. Ya beda-beda orang. Kita tidak bisa mengatakan yang paling baik yang pesawat, yang paling baik kereta api, yang paling baik mobil sendiri, yang paling baik bus. Enggak, ya. Semuanya baik. Tujuannya beda-beda. Sarananya beda-beda, pun maaf. Sama hati-hati. Sebab kalau kita fanatik pada kelompok seperti itu, hanya kita apa? Riba. Menggunjing. Ya. Menggunjing orang lain. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya hal-hal seperti itu. Kemudian berikutnya ya akhir karim adalah subhanallah adamu qiyamil ummah biwajibiha nahul mughtabin. Di saat kita semua pada diam ya. Membiarkan orang yang suka senang riba, suka menggunjing, suka menebar gosip gitu ya, dan kita diam, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya kita menikmati. Penikmat riba itu sama dengan riba ya. Ya antum kalau duduk rapat hatta dengan rapat ya. Saya berkali-kali rapat di Ar-Rahmah, di Istidki. Kadang-kadang kan ada beberapa orang yang kita bicarakan.
Saya selalu mengatakan hati-hati ya, ini pembicaraan kita, rapat kita solutif tidak? Kalau tidak solutif itu riba nanti itu. Kadang-kadang ada problem 1-2 orang di yayasan kita ini, di masjid atau di stiti atau di Baitul Mal kita ini, ada yang biasalah. Itu dinamika kita berorganisasi. Ada satu, kadang-kadang tidak perlu rapat ya, cukup 1 orang saja menangani, biar kita tidak terjebak dengan riba. Beda kalau sampai kemudian itu mempengaruhi organisasi secara keseluruhan, ya kita duduk bareng-bareng. Tapi tujuannya pun ingin menyelesaikan orang itu, bukan ingin menggunjing. Nah, makanya setiap ada gunjingan, antum tampil. Saatnya kita bicara yang lain, ya. Sepertinya kita tidak akan menyelesaikan masalah ini dan tak punya kemampuan. Ya. Lagi yang kita akhirnya kalau tidak punya kemampuan, kita menggunjing aibnya orang. Ayo, jadi amar ma'ruf nahi mungkar ketika ada orang, termasuk juga riba dalam WA ya, WA group itu. Tiba-tiba ada yang mancing gitu. Antum tutup aja lagi dengan berita yang lain lagi supaya tidak berkelanjutan. Ya. Orang-orang yang mancing riba WA itu, apalagi yang kita duduk-duduk bareng-bareng saudara riba dengan pembicaraan yang lain. Tapi kalau enggak, kita pasti menikmati riba itu. Itu sebab yang sering terjadi juga di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, terakhir ya akhil karim, sulukiyat awit tasarrufat al-akhirin al-ghair al-mahsusa la siyama idza kana haula dari uswal qudwah. Ya, ini yang apa ya? Ya Allah, na'udzubillah ya. Gerakan atau kebiasaan-kebiasaan ya dari orang yang figur-figur terkenal ya, yang ya mohon maaf ya, ini kan luar biasa zaman fitnah seperti ini, mengomentari ulama-ulama yang kadang-kadang kita tidak tahu, hanya katanya gitu. Apalagi ya ini kita kemana-mana nih bicara ya. Sudah kita dilatar belakangi oleh pilihan-pilihan politis beda gitu. Itu berkepanjangan terkadang gitu. Pokoknya setiap omongan orang ini tidak ada yang baik. Ini orangnya fulan, kelompoknya fulan. Hatta baik nggak kita mau terima itu. Nah, ketika dia menyampaikan sesuatu yang baik, langsung dikomentari. Lah, nggak ingat masa lalunya. Ini aja kan menghibah itu kan. Alah, coba lihat bagaimana kondisi kita saat ini. Bisa berbicara seperti itu. Hati-hati. Ya, apalagi yang dibicarakan ulama ya. Yang diriba itu ulama. Ada istilah kan ya. Luhumul ulama masmumah. Daging ulama itu tidak hanya sekedar daging biasa, tapi daging beracun ya. Kan begini, Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kalian makan daging saudaramu hidup-hidup? Itu kalau umum ya, kalau antum gunjing orang biasa ya kayak gitu. Nanti dipaksa oleh Allah untuk makan daging saudara. Tapi kalau ulama, dagingnya beracun. So, ketika ulama yang kita gunjing, na'udzubillah, itu dampaknya bukan kepada ulamanya saja, tapi kepada misi agama yang dibawa oleh ulama itu. Ulamanya saja begitu. Akhirnya kita apatis terhadap agama ini. Merusak dakwah ini. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi di kalangan kita ya, seperti itu. Nah, terakhir nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ini juga kita harus memahami. Kalau tidak memahami ini, kadang-kadang kita juga mudah terjebak dengan riba. Apa itu? Ada mutakdir al-awaqib al-mutarattibah al-riba. Kita karena banyak di antara kita tidak faham apa akibat negatif orang yang terjebak dengan riba ini. Dampaknya apa? Insya Allah saya pertemuan berikutnya akan panjang lebar akan membahas tentang asarul riba. Dampak riba dalam kehidupan kita pribadi, ya bermasyarakat, bahkan bernegara sekalipun. Nanti kita akan bahas apa dampaknya. Kalau tahu ini, insya Allah kita akan menjaga lisan kita untuk tidak menggunjing saudara kita. Teman-teman sekalian, inilah mungkin pertemuan kita pada siang hari ini. Menjelang siang ini, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penyakit yang merusak persaudaraan di antara kita ini. Dijaga lisan kita pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita tidak akan berbicara kecuali pembicaraan yang diridhoi subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih antum saat ini ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya.
sibukkan saja mulut kita dengan ya. Ya, di rumah ini kalau namanya, mohon maaf ya, saya 2 pekan ya isoman. Isolasi mandiri 2 pekan nggak keluar rumah saya karena kebetulan istri saya positif. Alhamdulillah sekarang sudah sehat walafiat. Tinggal nunggu hasil PCR terakhir yang ketiga kalinya ini. Insya Allah mudah-mudahan negatif, mohon doanya. Kemarin sudah di PCR hasilnya sekarang. Kita kan kadang-kadang jenuh kan di rumah. Tiba-tiba dapat ide info dari apa di temannya lewat WA, lewat apa gitu, atau lewat Facebook ya. Ya ada berita begini. Langsung saya katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita tidak boleh berbuat dosa. Istighfar yang banyak Allah baru sadar. Begitu sebaliknya. Ketika dia takbir aja, sibukkan dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mulut ini sibuk untuk tidak terjebak dengan yang namanya riba. Dengan apa? Sibuk dengan takbir, tahmid, tahlil. Ya, ini kita hari-hari ini adalah menjadi semi-semi malaikat memang ya. Yang puncaknya nanti ya besok hari Senin kita puasa Arafah, puasa semuanya ya. Puasa mata, puasa mulut, puasa telinga, puasa pikiran. Posisikan seakan-akan kita sedang wukuf di Arafah juga. Karena doa sampai malam itu semuanya didengar oleh Subhanahu wa taala. Evaluasi diri kita ya, jangan sampai kemudian mulut kita, lisan kita terjebak dengan yang namanya riba. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sobat Ambil Deki pesan mohon cabang sungguh mencerahkan sekali ya dari beliau tadi untuk muhasabah diri kita, organisasi kita di tempat Al-Quran Indonesia. Semoga dengan kajian-kajian rutin yang diasuh oleh beliau senantiasa bisa membersihkan, menjernihkan daripada hati-hati kita sehingga kita menjadi sosok-sosok yang benar-benar murni, jernih diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Baik, di sini sudah ada pertanyaan satu yang masuk Pak Kiai dari Pak Puguh Mojokerto. Ada tambahan dari Pak Agung Heru Setiawan. Semoga Pak Kiai diberikan kesehatan selalu, amin, kekuatan serta penuh dengan kesehatan prima. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Pertanyaan dari Pak Puguh Mojokerto. Di sini beliau bertanya, tampaknya saya pribadi seringkali membicarakan kejelekan kelompok orang atau yang tak sealiran. Terus biar nggak jadi kebiasaan, dus pundi Pak Kiai, dan bagaimana cara menghilangkan dosa-dosa masa lalu tersebut? Terima kasih. Pertama sebagaimana saya katakan tadi, ayo sibukkan mulut kita ini, lisan kita ini untuk banyak zikir ya. Istighfar, baca Al-Quran. Apalagi di hari-hari seperti ini, kita disuruh takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus gitu ya. Sehingga tidak ada peluang kita untuk membicarakan aibnya orang gitu. Riba itu. Memang ini nikmat ya. Kalau kita iman lagi turun, ya atau iman kuat, tapi kemudian karena kita punya nafsu, terkadang ada yang memancing begitu, terus nyambung dengan nafsu kita, lupa dengan iman yang sudah kita rawat ini. Menikmati kita, terjebaklah kita di bab seperti itu. Makanya yang kedua, selain zikir, sibukkan dengan zikir dan istighfar. Ayo kita harus mencari teman-teman yang baik-baik. Yang setiap kita ketemu itu bisa menguatkan iman kita, punya semangat yang sama, gitu ya. Saling mengingatkan, saling menasihati karena Allah. Lingkungan itu luar biasa. Ayo suasana kantor dibangun ya. Dibangun suasana untuk saling menasihati karena Allah. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, dan tawasau bil marhamah. Setelah itu berdoa pada Allah ya. Mudah-mudahan Allah menjaga, mengistiqomahkan kita, lisan kita. Lalu bagaimana saat kalau sudah pernah kita begitu ya, sudah istighfar yang banyak. Bahkan istighfarnya tambah gitu. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya, dan kepada sahabat nanti pada menuntut kita mengistighfari orang-orang yang kadang-kadang kita sudah lupa ya, berdoa cukup banyak orang yang sudah kita gunjingi itu. Istighfari kepada Allah, mudah-mudahan mereka semua yang pernah saya gunjingi, ya Allah, Engkau ampuni semua dosa-dosanya. Insya Allah nanti pada hari kiamat dia merasa bahagia karena kita mendoakan dia dengan doa yang baik gitu.
Ya, seperti itu. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, pertanyaan selanjutnya dan mungkin yang terakhir Pak Kiai. Dari Budania Bojonegoro, Budania menyampaikan, Pak Kiai mohon tips untuk melupakan dan memaafkan pernah jadi bahan fitnah riba berjamaah. Kita sudah ikhlas Pak Kiai, tapi kalau ingat jadi marah lagi. Itu tips memaafkannya seperti apa Pak Kiai? Ya itu manusiawi ya, manusiawi. Saya juga di awal-awal begitu, saya pernah merasakan ya, baik jamaah yang besar ataupun jamaah-jamaah yang kecil di organisasi, di yayasan, di masjid. Dulunya kita diwongkan, tiba-tiba difitnah segala macam. Ya sudah, mau apa lagi ya? Kita punya orientasi akhirat. Tipsnya itu harus kita punya orientasi akhirat ya. Kalau dunia ini paling kita hidup berapa sih? 60-70 tahun. Ya, lapangkan dada kita. Dia tidak tahu kenapa kemudian saya dimusuhi seperti itu. Dia tahu apa yang sebenarnya. Dan memang itu susah. Itulah peluang-peluang dari Allah supaya kita ini silaturahimnya dibangun. Klarifikasi ketika ada masalah. Yang saya pernah klarifikasi, itu yang bapaknya tabayun tadi, yang nomor 1 itu. Tidak pernah klarifikasi, katanya langsung ikut juga menyebarkan isu-isu negatif kita itu. Biarkan kita juga komunikasi, bukan saja kita buat arus kebaikan. Kita buat arus kebaikan, arus amar ma'ruf nahi mungkar yang jelas gitu. Nanti orang itu terlibat bersama kita, alhamdulillah, tidak pun tidak apa-apa, masih banyak orang lain. Ya, sambil cari ketulusan pada Allah Subhanahu. Dan orang-orang yang pernah memfitnah kita dengan doa yang baik. So, kalau berdoa dengan doa yang tidak baik, ada baik itu. Jadi wajib kencangkan betul, terutama lapangkan dada dia. Kalau bahasa itu Allah kaumku, karena sesungguhnya dia tidak tahu apa yang kami perbuat selama ini. Kalau itu ya selesai salah gitu. Dalam tiap sholat kita, semoga Kiai selalu terus sampai terakhir. Baik, sesi akan dilanjutkan beliau, kita kaji mulai paling enggak mendapatkan berkah nanti kita aplikasikan dalam dompet Quran Indonesia tercinta. Beliau doanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ka anna wali dina wa al muslimin simat Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Terima kasih. Salam Baik, terima kasih juga pada semua. Ambil DJ mau. Semoga kita bisa istiqomah selalu dan bermanfaat kajiannya untuk semakin membesarkan daripada dompet Al-Quran Indonesia, baik di pusat, Allah semua, jazakillah semuanya. Kami akhiri semuanya kafir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Gottlieb.